Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala dhalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa di rumah dan dimanapun Anda berada, kita sering mendengar, sering mengerti, dan sering mengetahui, baik itu di media massa, baik itu di televisi, di koran dan dimanapun, banyak sekali dari berbagai golongan yang saling menuding satu sama lain, yang saling mencurigai satu dengan yang lain, bahkan saling menuduh satu dengan yang lain, disebabkan oleh satu pernyataan daripada salah satu seseorang yang mengungkapkan yang ternyata dinilai kontroversi atau patut untuk disuudzoni. Nah, ini bagaimana menurut pandangan fikih, menurut pandangan syariat, ketika ada orang suudzon, ketika ada orang berburuk sangka, kemudian hukumnya seperti apa? Di sini saya mengutip makalah daripada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata dalam sebuah makalahnya, "Man aqama nafsahu maqamat tuhmi fala yalumanna man asa'a bihi dhannu." Yang artinya adalah barang siapa yang telah menempatkan dirinya kepada posisi disuudzoni, maqamat tuhmi, makom yang membuat orang salah sangka, fala yalumanna man asa'a bihi dhannu, maka jangan pernah mencela, mencacat dan memaki orang yang suudzon kepadanya. Kenapa? Karena itu adalah orang yang suudzon tersebut, dia bersuudzon tak lain karena ulah daripada orang tersebut. Orang akhirnya berburuk sangka karena perilaku daripada orang yang ternyata membuat orang lain suudzon atau berbuat berburuk sangka. Maka jangan pernah dicela, jangan pernah dicaci maki, jangan pernah disalahkan orang yang berburuk sangka kepada orang yang ternyata orang tersebut menimbulkan orang lain berburuk sangka. Dari makalah ini dapat kita ambil pelajaran bahwa apapun yang kita lakukan, jika membuat orang lain ini berburuk sangka, maka itu adalah tidak baik. Kenapa? Karena menimbulkan orang lain melakukan perbuatan suudzon. Suudzon memang dilarang oleh agama. Inna ba'da dzanni ismun. Sesungguhnya sebagian daripada dzon atau suudzon ini adalah perbuatan yang dosa. Akan tetapi orang yang melakukan itu karena gara-gara atau ditimbulkan orang lain yang melakukan hal yang aneh yang membuat orang lain berburuk sangka, ternyata itu juga tidak baik. Ini senada dengan sebuah kaidah yang mengatakan at-tasabbub 'alal ma'siyati ma'siyatun. Maka orang yang menjadikan sebab orang lain melakukan maksiat, ini adalah maksiat juga. Jadi ketika ada si A melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain maksiat,
maka si A ini juga maksiat juga. Jadi si B ini melakukan maksiat karena suudzon, si A juga maksiat karena menyebabkan orang lain suudzon. Inilah. Jadi kita berperilaku, berbuat aneh-aneh itu juga tidak dibenarkan. Orang yang suudzon, apalagi sampai ngomongin orang lain, menggunjing, ini juga perbuatan ghibah dan tidak baik. Artinya bahwa kedua-duanya memang tidak baik. Kedua-duanya tidak baik, tidak dibenarkan. Inilah. Jadi pandangan agama ini sangatlah adil. Orang yang suudzon selalu berburuk sangka itu juga tidak baik, dihukumi dosa. Orang yang melakukan perbuatan yang orang lain akhirnya suudzon, ini juga tidak baik karena menjadi penyebab daripada orang lain berbuat melakukan dosa. Jadi yang kita ambil pelajaran dari ini, marilah kita jangan pernah melakukan hal yang menjadikan orang lain suudzon atau berburuk sangka, apalagi sampai menghibah, apalagi sampai menfitnahnya. Yang kedua, kita juga jangan pernah mudah untuk suudzon, karena tidak pasti yang kita suudzoni itu adalah ternyata juga sebetulnya salah, akan tetapi praduga kita yang ternyata salah. Jadi kedua-duanya tidak dibenarkan. Marilah kita koreksi diri, marilah kita mawas diri agar kita tidak melakukan hal yang tercela dari kedua belah pihak tersebut, tidak dibenarkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan barokah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.